Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Holilullah, NIM 1031811029, jurusan Teknik Pertambangan, angkatan 2018, Universitas Bangka Belitung. Ini adalah salah satu tugas pengantar geologi migas dengan judul Eksplorasi Hidrokarbon PT Valero Energi. Kita mulai dari definisi eksplorasi migas. Adalah semua aktivitas kegiatan yang bertujuan mencari minyak dan gas bumi di area baru atau di lapisan baru. Terus aspek eksplorasi migas, ada beberapa aspek eksplorasi migas, yaitu seperti aspek geologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial politik. Aspek geologi ini mencakup lokasi, kedalaman, ketebalan, volume, tingkat kesulitan, dan risiko kegagalan. Terus aspek ekonomi ini mencakup laba atau rugi, modal, terus akses dan pasar. Sedangkan aspek sosial politik ini mencakup perizinan, keamanan, dan keselamatan. Terus tahap eksplorasi migas, ada beberapa tahapan eksplorasi migas, yaitu yang pertama studi dan survei. Studi dan survei ini adalah ada geologi dan geofisika. Survei geologi adalah kegiatan survei yang meliputi kegiatan pemetaan geologi permukaan, pengambilan contoh batuan, contoh fluida, dan contoh rembesan hidrokarbon. Sedangkan survei geofisika adalah kegiatan survei untuk membuat model permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan bumi, bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu, dan menggunakan beberapa macam metode geofisika. Tujuan studi dan survei pada akhirnya yaitu untuk menentukan untuk menentukan petroleum system. Terus tahapan eksplorasi yang kedua ada prospek. Prospek ini yaitu adalah area atau lapisan yang berpotensi terdapat migas. Tujuannya yaitu untuk menentukan ranking dari semua prospek berdasarkan yang 3 tadi, seperti geologi, ekonomi, sosial, dan politik. Terus tahapan eksplorasi yang ketiga adalah pemboran. Pemboran migas digunakan untuk eksplorasi suatu area yang diperkirakan mengandung minyak bumi sehingga dilakukan pemboran eksplorasi. Tujuan lain dari pemboran migas yaitu keperluan produksi minyak dan reservoir ke permukaan. Tujuan utama dilakukan pemboran adalah sebagai jalan keluar masuknya fluida dari reservoir ke permukaan dan dari permukaan ke sumur injeksi. Berguna untuk agar kita dapat mengetahui kondisi keadaan kandungan yang ada di bawah tanah. Contohnya isi kandungan batuan, sifat batuan, susunan perlapisan batuan, umur, dan sejarah pengendapan batuan. Terus tujuan dari pemboran ini juga yaitu untuk membuktikan prospek apakah dry atau discovery. Jika dia dry, evaluasi mulai dari pemboran, penentuan prospek, dan studi geologi dan geofisika. Tapi jika dia discovery, lanjut ke tahap POD, yaitu Plan of Development. Terus lanjut ke tahapan eksplorasi yang keempat, yaitu adalah POD atau Plan of Development atau rencana pengembangan lapangan. POD atau Plan of Development ini adalah rencana pengembangan suatu atau lebih lapangan minyak dan gas secara terpadu untuk mengembangkan atau memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan healthy, safety, dan environment. Jadi tujuannya yaitu untuk menyiapkan skema optimum untuk pengelolaan lapangan.
Mungkin sekian tugas saya hari ini. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.